Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak pada materi kimia. Pada kali ini kita akan bahas tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu ada dua, yaitu sel volta dan elektrolisis. Yang akan kita bahas dahulu itu adalah sel volta. Pendahuluan, elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Elektrokimia, sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Jadi kalau pada sel volta itu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan elektrolisis kebalikannya, dari energi listrik menjadi energi kimia. Ini adalah susunan sel volta. Ini adalah rangkaian dari sel volta. Ini adalah anoda, di sini adalah katoda. Di sini adalah rutan elektrolit, yaitu ada kation dan anion. Di sini ada kation dan anion. Anoda itu adalah kutub negatif, sedangkan katoda itu adalah elektroda positif. Di anoda terjadi reaksi oksidasi melepas elektron, sedangkan di katoda tempat reaksi reduksi berlangsung yang menerima elektron. Jadi di sini ini di kationnya ada anoda mengalami reaksi oksidasi dengan melepas elektron. Elektronnya mengalir akan ke sini. Elektron akan ditangkap oleh ion yang ada di larutan ini, yang positif, menangkap elektron lalu membentuk logamnya menempel di katoda seperti ini. Jembatan garam itu adalah fungsinya adalah menyeimbangkan ion. Jadi di sini semakin lama kationnya akan bertambah, yang di sini kationnya akan berkurang. Jadi jembatan garam fungsinya adalah untuk menyeimbangkan ion. Ini adalah sel volta, terdiri dari 4 bagian. Yang penting yaitu voltmeter, mengukur alat pengukur beda potensial. Sementara jembatan garam itu adalah penyuplai ion. Nah, penyuplai ion ke sini. Ini anoda, ini katoda. Ini ada contoh, seandainya di sini ada larutan Zn SO4 misalnya, maka kationnya Zn. Ini dari sini Zn mengalami reaksi oksidasi, jadi Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Elektronnya dialirkan di sini lewat sini. Nah, di sini akan ditangkap oleh Cu2+. Cu2+ yang ada di larutan ini menangkap elektron menjadi Cu. Cu-nya nempel di katoda ini. Gitu. Ya. Jadi cara kerjanya seperti tadi yang saya jelaskan. Di sini adalah anodanya, di sini teroksidasi. Siapa teroksidasi? Logamnya menjadi M+ dengan melepas elektron. Elektronnya dialirkan ke sini, lalu di sini ditangkap oleh kation yang ada di sini, menangkap elektron, membentuk logamnya, nempel di katoda. Kelebihan ion masing-masing di sini akan disuplai oleh jembatan garam, gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya akan dinetralkan oleh jembatan garam. Macam-macam elektroda pada sel volta itu ada dua, elektroda padat atau logam dan elektroda tidak padat atau elektroda iner. Diagram sel volta adalah notasi singkat yang menggambarkan terjadinya reaksi pada sel volta. Jadi ada reaksi sel digambarkan lewat suatu diagram atau notasi. Ini ada reaksi selnya seperti ini. Kalau ada reaksi sel seperti ini, A mengalami oksidasi menjadi AX+, sedangkan B Y+ berubah menjadi B mengalami reduksi. Kalau ada reaksi selnya seperti ini bisa dituliskan dalam sebuah notasi atau diagram sel. Jadi kalau misalnya kamu disuruh ada reaksi sel seperti yang di atas ini, lalu kamu disuruh menuliskan dalam bentuk diagram sel atau notasi sel, maka ditulis seperti ini. A
berubah menjadi AX plus, ada jembatan garam, ada garis 2 di sini. Terus BY plus berubah menjadi B. Jadi di sini reaksi oksidasi, kalau ada jembatan garam, reaksi reduksi. Contoh, pada suatu transvolta ada anoda besi tercelup pada FeSO4, sedangkan katodanya nikel dicelupkan pada NiSO4. Maka reaksi selnya di anoda terjadi reaksi oksidasi. Siapa yang teroksidasi? Besinya. Ini reaksinya teroksidasi menjadi Fe2+ dengan melepas 2 elektron. Sementara di katoda itu reaksi reduksi. Siapa yang tereduksi? Nikel. Katodanya ini Ni. Siapa? Larutannya Ni2+. Ini Ni2+ menangkap 2 elektron menjadi Ni. Ini harus gabungkan elektronnya, bisa ini sebelah kiri dengan sebelah kanan itu bisa dihilangkan. Maka sekarang yang di sebelah kiri tinggal Fe plus Ni2+ menjadi Fe2+ plus Ni. Ini reaksi selnya. Kalau disuruh menuliskan diagram selnya, maka ini ditulis dulu yang mengalami reaksi oksidasi. Fe mengalami oksidasi berubah menjadi Fe2+, lalu ada jembatan garam, terus Ni2+ berubah menjadi Ni, ini dituliskan di sebelah kanan. Jadi kalau ada reaksi seperti ini, diagramnya seperti ini. Atau sebaliknya, ada diagram, kamu disuruh menuliskan reaksinya, tulis seperti ini. Ini ada diagramnya, gitu ya. Nah, sekarang potensial sel standar atau potensial sel standar itu dilambangkan E sel. Jadi kalau ada reaksi, E selnya berapa, itu bisa dihitung dengan rumus ini. Potensial sel dari katoda dikurangi potensial sel anoda. Contoh, tentukan nilai potensial sel jika anodanya Zn, katodanya Ag. Berarti anoda ingat mengalami oksidasi, sehingga nilainya harus diubah. Ya, di sini di anoda itu reaksi oksidasi pasti. Padahal yang diketahui ini potensial reduksi. Jadi kita harus balik, ini mengalami oksidasi, maka E-nya dibalik. Kalau ini min 0,76, ini jadi plus 0,76. Ini adalah harga potensial reduksi. Nah, sementara Ag-nya itu mengalami reduksi jadi sekian. Ini saya jumlahkan, E-nya dicoret, akan ketemu 1,56. Atau E selnya kalau kita pakai rumus ini, E katoda, katodanya siapa? Ag, punyanya Ag ditulis berapa? 0,8. Anodanya Zn dikurangi anoda berapa? Min 0,7, ketemu 1,5, sama hasilnya. Nah, pakai rumus ini atau pakai reaksi sama saja. Nilai potensial sel menunjukkan tegangan yang dihasilkan. Kalau harga E selnya lebih besar dari 0, berarti spontan berlangsung. Kalau kurang dari 0, tidak berlangsung. Lalu penerapan sel volta pada kehidupan sehari-hari banyak contohnya, ada aki, ada baterai. Kamu bisa belajar sendiri, ini kamu bisa baca ya. Di sini semuanya itu. Jadi untuk sel volta cukup sampai di situ. Nanti kita latihan soal. Saya beri contohnya lalu kita bahas. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Mari kita latihan, itu ada contoh soal dan kita bahas bersama. Coba kamu lihat, ini ada contoh, saya buatkan contoh 2. Yang pertama dulu. Yang pertama itu diketahui 2 elektroda, yaitu Cu sama Mg. Diketahui potensial reduksinya plus 0,34 untuk Cu dan untuk Mg adalah min 2,37. Kamu disuruh menentukan anoda dan katodanya. Yang B ini, yang C reaksi selnya, yang D diagram selnya. Mari kita mulai, kita bahas. Nomor 1 yang A dulu ya. Yang A itu kamu menentukan anoda dan katodanya. Dilihat di sini, di soalnya dilihat ini
Caranya menentukan anoda dan katoda, lihat harga E nya ini. Yang paling negatif atau yang paling kecil itu mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi terjadi di anoda. Jadi yang paling kecil ini berarti yang paling kecil siapa? Mg. Maka anodanya itu adalah Mg. Lihat dari mana? Lihat harga yang paling kecil ini 0,34, yang ini min 2,37. Maka sekarang anodanya siapa? Tulis anodanya adalah Mg, ya. Anodanya adalah Mg. Kalau Mg itu anoda, berarti katodanya adalah Cu. Kalau anoda katoda itu mesti logamnya. Sebagai anoda dan katoda. Terus yang B sekarang, tentukan potensial standar sel atau potensial sel. Kita pakai rumus yang tadi itu. E sel itu sama dengan E katoda dikurangi E-nya anoda. E katoda berapa? Siapa yang tadi jadi katoda? Cu kan, ini harga Cu nya berapa? Plus 0,34. Dikurangi anoda, punyanya anodanya kan Mg. Harga Mg nya, harga potensial reduksinya min 2,37. Maka ketemu harga E-selnya 0,34, min dengan min jadi plus 2,37. Jadi E-selnya tinggal kamu jumlahkan berapa itu? 2,71 volt. Jadi E-selnya kalau ada elektroda Cu dan Mg, E-selnya ketemu 2,71 volt. Sekarang yang C, tuliskan reaksi selnya. Jadi reaksinya, reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Reaksi di katoda sudah pasti reaksi reduksi. Jadi katoda itu tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Ingat-ingat ya, siapa yang mengalami reaksi reduksi? Yang mengalami reaksi di katoda tadi ini adalah katodanya kan Cu. Reaksi reduksi berarti Cu menangkap 2 elektron menjadi Cu. Cu2 plus menjadi Cu. Nah, itu mengalami reaksi reduksi. Lalu di anoda reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi anoda, Mg-nya mengalami oksidasi. Mg-nya berubah menjadi Mg2 plus dengan melepas 2 elektron. Mg-nya mengalami oksidasi. Ini kalau bilognya 0 menjadi plus 2 naik. Ini 2 menjadi 0 turun, mengalami reduksi. Jadi elektronnya bisa dihilangkan kiri kanan. Maka sekarang yang ada di kiri tinggal Cu2 plus dan Mg. Yang di kanan itu Cu plus Mg2 plus. Nah, ini reaksi selnya. Reaksi selnya ini. Lalu kita ke D. Reaksi sel bisa dituliskan dalam sebuah diagram sel atau notasi selnya. Ingat ya, ini ada reaksi selnya, ketemu Cu2 plus Mg menjadi Cu plus Mg2 plus. Kalau reaksi selnya atau notasinya, penatan garam di tengah, ada kiri. Ingat, yang di kiri itu adalah reaksi.
oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Mg menjadi Mg2+. Sedangkan jembatan garam di tengah, lalu yang di kanan itu yang mengalami reduksi siapa? Cu2+ menjadi Cu. Ini adalah diagram selnya atau notasi sel. Ini adalah notasi sel. Yang ini reaksi sel. Ini selnya. Gitu ya? Jelas? Ya, saya kira itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke sekarang contoh soal yang kedua. Di sini yang diketahui potensial standar atau potensial selnya, tapi dalam bentuk notasi sel atau diagram sel, ya, dalam bentuk diagram sel. Gitu. Jadi bukan reaksi sel. Kalau seperti tadi kan reaksi ini dalam bentuk diagram atau notasi. Diketahui ada 3, yang diketahui ada 4 ya. Lalu kita disuruh mencari potensial sel dari yang A ini. Li yang mengalami oksidasi, sedangkan Cu mengalami reduksi. Maka caranya kita cari yang ditanyakan ini, kita cari yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan ini kita cari bagaimana supaya dapat yang ditanyakan ini. Cari dulu, ditulis. Bagaimana caranya dari yang diketahui ini bisa mendapatkan yang ditanyakan. Ya, di sini kan Li-nya, Li menjadi Li plus atau yang mengalami oksidasi itu di sebelah kiri. Dicari. Mintanya di sebelah kiri Li-nya. Yang diketahui ini Li-nya yang sebelah kiri itu yang pertama ini reaksinya. Ditulis berarti reaksinya yang pertama ada jembatan garam persis seperti ini, Zn2+ menjadi Zn. Berikutnya itu E-nya berapa? E-nya 2,24 volt. Berikutnya yang ditanya itu ini di sini kan Li-nya sudah sama ini, antara yang diminta dengan yang diketahui sudah sama-sama di kiri. Berikutnya kita cari yang diminta Cu2+, jadi Cu itu di sebelah kanan. Maka kita cari di sini Cu2+ menjadi Cu, antara reaksi diketahui yang ketiga dengan keempat ini sama. Kita pilih yang mana? Nah, kita pilih yang ada Zn-nya. Karena apa? Karena Zn ini kan tidak diminta, nanti harus hilang, tidak diminta. Maka kita pilih yang keempat ini, dimana Zn jadi Zn2+ menjadi ada jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Berapa E-nya? Ditulis di situ. E-nya ketemu plus 1,1 atau 10. Nah, kalau begini sudah kita bisa tahu reaksinya yang sama, kiri dan kanan bisa dicoret. Maka sekarang reaksinya bisa kita dapatkan. Saya jumlahkan reaksi yang pertama dengan kedua ini, maka kita bisa mendapatkan seperti reaksi ini. Minta reaksi ini yang diminta ini bisa dari penjumlahan keduanya, maka E selnya juga bisa dihasilkan dari penjumlahan keduanya. Berapa? Jumlahkan, ketemu 3,34 volt. Itu untuk yang A. Sekarang yang
B. Sama caranya dengan yang A. Kita buat yang diminta itu adalah reaksinya ini yang diminta. Tulis Mg jadi Mg2+, lalu ada tambahkan garam sesuai dengan yang diminta ini, sesuai dengan yang diminta ini, Cu2+ menjadi Cu. Bagaimana? Ini kan Mg nya di sebelah kiri, cari yang diketahui. Mana Mg nya sebelah kiri? Nah, ini ketemu ini dari sini, maka kita ambil, tulis Mg menjadi Mg2+, lalu ada, kita tulis persis Zn 2+ menjadi Zn, menjadi Zn. Berapa E nya? Tulis 1,61. Sudah sama, ini Mg nya sudah di kiri, lalu sekarang Cu nya di kanan, sementara ini Zn, berarti Zn tidak dikendaki, Zn harus hilang, yang ada Cu. Maka kita cari Cu yang di sebelah kanan dari yang diketahui ini. Cu yang sebelah kanan ada 2, bisa sama Fe, bisa sama Zn. Karena ini Zn nya tidak dikendaki, maka kita cari Cu yang pasangan dengan Zn, maka kita ambil di yang keempat ini. Kita buat Zn supaya nanti bisa hilang Zn nya. Kalau sama yang Fe, sama Fe ini enggak ada Fe sama sekali, yang ada di reaksi yang ini itu Zn, nanti bisa hilang dengan ini. Maka kita ambil yang diketahui yang nomor 4 ini. Hasilnya kita tulis 1,10. Sekarang reaksi yang diminta itu bisa dihasilkan dari yang 2 reaksi yang diketahui ini. Setnya bisa saya coret kiri dan kanan, maka sekarang dia dapatkan reaksi yang diminta. Ini bisa saya dapatkan dari penjumlahan 2 reaksi, maka iselnya dari reaksi ini itu adalah penjumlahan dari E nya, temu 2,71. Itu yang B ya, jelas ya anak-anak ya. Lalu sekarang kita mencari yang ketiga atau yang C ya, soalnya nomor 2 tapi A, B, C. Sekarang sama dengan tadi, sama yang diminta dulu. Yang reaksi yang diminta itu adalah Mg, atau yang ditanyakan itu yang Mg2+, tadi Fe jembatan garam, Fe2+, sama ya kita tuliskan yang ditanya. Yang ditanya itu ini kita tuliskan. Bagaimana caranya supaya nanti dari yang diketahui ini kita dapat yang reaksi yang ditanya. Pertama, lihat Mg menjadi Mg2+ itu di sebelah kiri. Cari diketahui ini. Oh, ternyata ini ada Mg2+, ada yang di sebelah kiri. Maka kita tuliskan itu Mg-nya di sebelah kiri, yang diminta sebelah kiri, yang ada di data atau yang diketahui ini. Nah, ini yang ditulis. Mg-nya juga di sebelah kiri. Kita ambil. Nya 1,61 plus 1,61 ya. Berikutnya kita cari Fe nya. Fe diminta di sebelah kanan, maka kita cari mana Fe nya sebelah kanan. Ini tidak ada di sini. Coba yang diketahui ini, lihat Fe nya di sebelah ini, ada Fe tapi di sebelah kiri.
supaya jadi di sebelah kanan, maka kita balik biar jadi ada di sebelah kanan. Jadi kita balik reaksi ini. Jadi CU nya dulu, CU menjadi CU2+, jadi Fe 2+ menjadi Fe, E nya ketemu, dibalik juga E nya, jadinya plus ini plus, maka jadi min 0,78. Nah, ini Mg nya sudah ada di kiri. Jadi kita lanjutkan ya, maka tidak dikendaki ini Cu dan Zn nya kita harus hilang nanti. Kita cari di sini ada Zn sama Cu. Kita carikan supaya nanti Cu sama Zn nya itu bisa dihilangkan karena tidak diperlukan, yang diminta adalah Mg dan Fe. Nah, Zn di kiri dengan di kanan bisa dihilangkan, Cu di kiri dengan di kanan bisa dihilangkan, maka sekarang tinggal di kiri itu Mg menjadi Mg2+, di kanan jadi Fe2+ menjadi Fe. Jadi reaksi yang diminta atau yang ditanyakan kita dapatkan dari penjumlahan ketiga reaksi, maka E-selnya dari reaksi yang ditanyakan itu bisa kita jumlahkan ketiganya. Berapa di situ? 1,61, 1,10, hasilnya adalah plus 1,93. Saya kira itu contoh dari dua soal yang berikan. Kamu bisa nanti latihan lagi di soal-soal selanjutnya. Nanti saya beri latihan untuk kamu sendiri, latihan di rumah, baik itu lewat Telegram, grup Telegram, atau lewat e-learning. Nanti kalau ada kesulitan kamu bisa tanya di grup. Saya kira cukup anak-anak penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.